Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Baik anak-anak, kita hari ini sudah memasuki pembelajaran 5 fase B kelas 3 SDN Kepung 1, yaitu tentang sholat kewajibanku. Nah, ini ya anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, A. Inti ibadah sholat. Nah, kita nanti akan mempelajari apa itu inti dari ibadah sholat. Kemudian dilanjutkan yang B, yaitu sholat berjamaah ya. Kemudian dilanjutkan C, tata cara sholat. Kenapa kita harus mempelajari tata cara sholat? Nah, bagaimana kita menjalankan sholat dengan tertib dan benar kalau kita tidak mengetahui tata caranya sholat? Maka dari itu kita nanti juga mempelajari tentang tata caranya sholat agar kita mengetahui bagaimana kita menjalankan sholat dengan tertib dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan D, yaitu hikmah ibadah sholat. Nah, nanti kita pelajari apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah sholat tersebut. Nah, itu ya anak-anak, kita nanti akan mempelajarinya satu persatu. A. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, dan menurut istilah syara, sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan bacaan salam. Sholat juga harus dilakukan dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi kita melaksanakan sholat juga harus memperhatikan apa syarat-syarat sholat yang telah ditentukan. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Sholat merupakan tiang agama Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana berikut, yaitu as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin, yang artinya yaitu sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah merobohkan agamanya. Nah, ini hukum sholat fardu adalah wajib bagi semua umat Islam. Sholat fardu adalah sholat yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Bagi seluruh umat Islam, siapapun itu yang meninggalkan sholat maka akan mendapatkan dosa. Jadi kalian semuanya anak-anak, jangan sampai kalian meninggalkan sholat, karena sholat itu sangatlah penting. Sholat fardu
yang kita laksanakan dalam satu hari satu malam itu ada 5 waktu. Yang pertama subuh, dan yang kedua zuhur, yang ketiga asar, keempat maghrib, dan yang kelima adalah isya. Nah, sholat subuh ada berapa? Ada 2 rakaat. Kemudian yang kedua, sholat zuhur ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, sholat asar ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Kemudian yang keempat, sholat maghrib ada 3 rakaat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu sholat isya ada berapa? Ada 4 rakaat. Baik anak-anak, kita memasuki yang B sekarang ya, yaitu sholat berjamaah. Sholat fardu 5 waktu dapat kita lakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, baik itu di masjid, musola, maupun di rumah. Akan tetapi sholat wajib 5 waktu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Orang yang melakukan sholat wajib secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi keutamaan atau pahala 27 kali lipat. Dan sedangkan yang sholatnya sendirian hanya 1 pahalanya. Jadi sholat yang lebih utama itu dikerjakan dengan berjamaah, karena kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat, yaitu berapa? 27 kali lipat. Nah, sekarang yang C, tata cara sholat. Tata cara sholat kita harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya adalah dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Nabi Muhammad maksudnya sholat. Baik anak-anak, ayo kita sekarang belajar gerakannya sholat. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya kaki agak renggang, kira-kira 1 jengkal, dan posisi badan menghadap ke arah kiblat, dan membaca niat sholat. Bagi yang tidak mampu berdiri bagaimana? Boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, boleh melakukannya dengan berbaring ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Gerakannya bagaimana? Mengangkat kedua tangan setinggi bahu dan telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lainnya dan di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Bagaimana takbirnya? Allahu Akbar ya, seperti itu ya. Gerakan berikutnya yang ketiga, tangan bersedekap. Gerakannya bagaimana? Tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, dan dilanjutkan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek yang sudah kalian hafalkan. Nah, bagaimana Bapak jika menggunakan surat panjang? Apakah boleh? Boleh. Nah, jika kalian ingin menggunakan surat yang lebih panjang, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang keempat, ruku. Gerakannya bagaimana? Membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya, pandangan mata tertuju tempat sujud.
antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Bagaimana doanya anak-anak? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baik anak-anak, gerakan berikutnya, gerakan yang kelima, i'tidal. Gerakannya bagaimana? Bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sayyin ba'du. Nah, itu adalah doa i'tidal. Kemudian dilanjutkan yang keenam, gerakannya apa? Sujud. Ya, gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar dan kedua telapak kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Bagaimana doanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? Tiga kali. Itulah bacaannya sujud anak-anak. Sekarang gerakan yang ketujuh, duduk antara dua sujud atau disebut dengan duduk iftirasi. Gerakannya bagaimana? Duduk dengan cara telapak kaki diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan lantai, dan kedua tangan berada di atas kedua lutut sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Bagaimana doanya anak-anak? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah doa duduk di antara dua sujud. Kemudian gerakan berikutnya, gerakan yang ke-8. Apa itu gerakan yang ke-8? Duduk tasyahud awal. Nah, gerakannya bagaimana? Sama seperti dalam keadaan duduk iftirasi, dan yang dibaca doa tasyahud awal dan membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bacaan sholawat Nabi atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, bacaannya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah bacaannya sholawat Nabi. Nah, sekarang gerakan yang berikutnya anak-anak, gerakan yang ke-9, yaitu duduk tasyahud akhir atau disebut juga dengan duduk tawaruk. Gerakannya bagaimana anak-anak? Duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan menghadap ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholawat Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi di sebelum ini ada duduk tasyahud awal, juga membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya juga sama. Bagaimana tadi bacaannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah, itulah bacaannya sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tasahud akhir ini ada pembacaan sholawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bacaannya, anak-anak? Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, itulah bacaannya sholawat atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian dilanjutkan gerakan yang terakhir, yaitu gerakan salam. Gerakannya bagaimana? Menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Bagaimana bacaannya salam? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu adalah bacaannya salam. Nah, itulah tadi bagaimana tata caranya sholat agar kita menjalankan ibadah sholat dengan tertib dan benar, anak-anakku ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, yang di hikmah ibadah sholat, yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, anak-anakku sekalian, kita akan selalu ingat kepada Allah. Jadi anak-anakku, kalian laksanakanlah sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, yang kedua, mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi melaksanakan sholat itu penting agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan mungkar. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, hikmahnya itu apa? Mendidik pribadi yang disiplin. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, kita bisa menjadi anak yang disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Jika waktunya sholat sudah masuk, maka kita harus segera melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, hikmahnya itu apa? Melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Nah, kita kalau melaksanakan sholat, kita itu percaya akan terhadap pertolongannya Allah dan jujur terhadap sesama teman, orang tua, guru, dan siapapun. Yang kelima, anak-anakku, melatih dari untuk menjaga kebersihan dan kesucian ya, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Jadi sholat itu juga melatih diri kita terhadap kebersihan dan kesucian. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, tubuh kita, pakaian kita, tempat kita itu harus suci, harus bersih. Nah, kalau nggak suci tubuh kita melaksanakan sholat itu menjadi tidak sah ya. Terus kemudian yang terakhir, anak-anakku, hikmahnya sholat itu apa? Nah, yang keenam, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, ibadah sholat, maka Allah akan menolong kita bukan hanya di dunia saja, akan tetapi Allah juga akan menolong kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Nah, itulah tadi anak-anak ya, pembelajaran tentang sholat kewajibanku. Mari kita tutup dengan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa sesudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Terima kasih. Sekian dari Pak Mukhlis. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya lagi. Sekian,
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.